warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah datang semua di dalam forum ini ketika kita akan membicarakan permasalahan yang ada di lembaga kita, karena pada prinsipnya masing-masing diri kita adalah seorang pemimpin, walaupun di sini memang ada penanggung jawab dalam lembaga ini. Nah, yang kita diskusikan pada hari ini adalah tentang peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Jadi walaupun setelah kita ada seorang pemimpin, yaitu kepala sekolah, tapi sebetulnya kita harus menyadari bahwa masing-masing dari kita adalah seorang pemimpin yang akan bertanggung jawab dan apa yang akan kita lakukan. Baiklah Bapak Ibu, kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing sebelum kita berlanjut acara ini. Berdoa. Doa selesai Bapak Ibu. Nah, seperti apa yang terlihat di dalam paparan ini, jadi kita mendiskusikan yang pertama peran apa yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin. Yang kedua, tiap apa atau cara apa yang bisa kita lakukan, ya tentunya ini untuk mencapai keberhasilan pembelajaran. Kemudian pada siapa kita berbagi pengalaman setelah kita melakukan hal-hal itu. Nah, yang terakhir adalah bagaimana agar keberhasilan itu bisa konsisten dilaksanakan. Maksudnya apa? Jadi keberhasilan yang kita capai itu tidak hanya jangka waktu itu saja, tetapi bisa berkelanjutan. Tentunya dengan melihat hal-hal lain dalam perkembangan di dunia pendidikan. Terutama adalah dalam perubahan dalam transformasi pendidikan. Yang tentunya ada paradigma baru sehingga nanti semua itu berfokus pada siswa, berpihak pada siswa. Karena apa? Pada dasarnya siswa adalah sebagai generasi penerus yang nanti pada akhirnya juga akan mencapai cita-cita memperkokoh bangsa kita setelah kita bisa menciptakan pelajar sebagai profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu, monggo untuk share kaitannya dengan game buat kita. Monggo Bapak Ibu. Langsung isi Bu ya. Iya. Peran pemimpin dalam
Ya Ibu. Nggih. Sampun nggih. Ya. Sampun. Ya, ini sudah ada tanggapan, ada pendapat dari masing-masing pertanyaan. Monggo untuk berjaga ini ya. Untuk membacakan yang pertama itu monggo. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama ya terkait peran apa yang bisa dilakukan seorang pemimpin. Menurut saya peran seorang pemimpin ini cukup kompleks. Yang pertama, dia sebagai seorang perencana atau inisiator atau apa ya, intinya dia sebagai seorang perencana di dalam suatu kegiatan atau suatu organisasi dan sebagainya. Kemudian juga berperan sebagai penggerak. Kalau tidak ada pemimpin yang memotivasi, menggerakkan anggotanya, maka tidak akan berjalan kegiatan tersebut atau rencana tersebut. Nah, kemudian berikutnya adalah dia sebagai seorang pengawas. Yang mengawasi jalannya satu kegiatan tersebut. Nah, itulah peran sebagai seorang pemimpin. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas pendapatnya. Ya, jadi memang benar bahwa yang namanya peran seorang pemimpin itu sekali ini sudah disebutkan, bisa dilihat ya, bisa sebagai perencana, sebagai penggerak dan pengawas. Nah, pada umumnya sebagai pengawas yang terkadang itu terlalaikan itu terutama berkaitan dengan evaluasi. Jadi sebuah kemungkinan itu memang evaluasi atau di dalam fungsi pengawasan itu memang sangat penting karena akan melihat hal keberhasilan atau kekurangannya sehingga sebagai evaluasi kebutuhan masa berikutnya. Kemudian untuk kiat yang bisa dilakukan, mohon untuk Pak Kodri membagikannya. Silakan Pak Toyib. Oh ya, terima kasih. Kiat yang bisa dilakukan, kiat yang bisa kita lakukan adalah dengan menjaga komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Itu kiat yang bisa dilakukan antara lain. Yang lain banyak, tapi saya mengambil satu saja. Ya. Terima kasih. Atau mungkin yang lain bisa menambahkan untuk kiatnya, disilakan. Nah, tetapi memang hal yang terpenting di dalam kiat yang dilakukan dalam peran kepemimpinan itu adalah komunikasi. Nah, komunikasi apabila berjalan dengan baik itu pada akhirnya akan menyelesaikan sebuah permasalahan yang muncul dengan baik. Karena terkadang sering terjadi yang namanya komunikasi yang tidak lancar itu menimbulkan salah paham sehingga apa yang ingin kita capai itu terkendala. Ya, terima kasih Pak Toyib. Berikutnya Pak Aji, monggo ini pada siapa kita berbagi? Pada siapa kita berbagi pengalaman, bisa berbagi pengalaman pada guru, kemudian murid, teman, kepala sekolah, dan pejabat atasan kita. Itu yang bisa kita bagikan pengalamannya. Seperti itu Bu.
Ya. Terima kasih. Atau mungkin ada yang menambahkan, Bapak Ibu? Silakan bila menambahkan sambil menunggu apa yang Bapak Ibu tulis di Genbot ini. Maka kita berlanjut pada yang keempat, yaitu bagaimana agar keberhasilan bisa konsisten dilaksanakan. Ya, monggo ini Ibu yang belum menyampaikan untuk menyampaikan, tapi Ibu. Saya Bu Diana. Monggo Ibu. Oke. Terima kasih Bu Maro untuk pertanyaan yang keempat. Bagaimana agar keberhasilan bisa konsisten dilaksanakan? Jadi sebuah keberhasilan itu akan tetap berlanjut konsisten itu apabila pemimpin dan rekan, di sini mungkin adalah calon guru penggerak, memiliki visi yang sama dan ini terhadap perubahan ke arah yang lebih baik. Apa yang menjadi hasil itu tetap dilaksanakan apapun yang terjadi. Betul, Bareng. Terima kasih. Terima kasih Bu Diana. Jadi betul apa yang dikatakan tadi, bahwa komitmen dan kerjasama tentunya jelas akan menjadikan sikap kita konsisten, tetap mempertahankan keberhasilan, sehingga di dalam waktu-waktu tertentu kita bisa melakukan perubahan atau transformasi pendidikan untuk lebih baik, perubahan pendidikan yang lebih baik. Memang karena adanya kerjasama, kemudian adanya juga komunikasi, kemudian ada pengawasan dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita mendiskusikan hal ini, peran pemimpin dalam program pembelajaran yang tentunya bertujuan untuk mencapai perubahan pendidikan, ya, melakukan transformasi pendidikan atau keberhasilan di dunia pendidikan, maka baiknya kita simpulkan apa yang sudah kita lakukan sebelum kita mulai kegiatan hari ini. Monggo silakan Bapak Ibu, siapa yang akan menyampaikan dulu? Mungkin saya Bu Mara. Oh, Pak Haji, silakan. Jadi sebagai pemimpin kita harus bisa menjadi seorang perencana, penggerak dan pengambil kebijakan yang baik ya. Dan itu bisa berhasil jika kita bisa mengkomunikasikan visi yang kita punya terhadap rekan sejawat, kepada pemimpin maupun pejabat atasan yang ada di atas kita. Demikian Bu Mara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sepakat ya apa yang disampaikan oleh kita dari awal, kemudian kita pertegas dengan pernyataan tadi bahwa memang di dalam kepemimpinan peran seorang pemimpin itu banyak sekali, diantaranya yang sudah disampaikan yaitu sebagai perencana, penggerak, pengawas ya, bahkan nanti pada akhirnya kita bisa melaksanakan evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Tetapi agar konsisten keberhasilan itu selalu ada, kita harus tetap menjaga visi, kemudian kita sikap komitmen terhadap apa yang sudah kita lakukan, sehingga keberhasilan tetap ada pada kita, kemudian perubahan pendidikan yang lebih baik tetap bisa kita capai. Kemudian hal itu kita beri pengalamannya kepada guru, murid, teman, kepala sekolah, kepada pejabat atasan kita, dan tentunya tak lupa masyarakat luas juga harus menjadi bagian kita untuk berbagi. Yang Bapak Ibu atas penjelasan yang kita sampaikan, kemudian diskusi tutup ya Bapak Ibu dengan andalan tersebut karena waktu. Andalan tersebut. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut.